Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan percobaan tentang kurva beban dan urutan fasa. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Ayun Reni, kemudian yang kedua ada Didin Setiawan, dan yang ketiga ada Dennis Christian. Tujuan dari percobaan yang telah kami lakukan ini bahwa kita harus mampu membuat dan mengukur kurva beban, kemudian kita mampu menggunakan alat uji urutan fasa dengan benar, dan yang ketiga kita mengetahui tujuan kenapa kita harus melakukan pengujian urutan fasa. Untuk alat serta bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, ada yang pertama itu kubikel sebagai objek percobaan, di mana kubikel sendiri ini adalah suatu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung, dan pelindung, serta membagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik. Selanjutnya untuk alat yang kedua yaitu tang amper, di mana prinsip yang digunakan di sini itu adalah induksi magnetik untuk menghasilkan pengukuran non-kontak terhadap arus listrik AC. Nah, arus listrik yang mengalir pada kabel konduktor akan menghasilkan magnet. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau arus AC sendiri itu memiliki polaritas yang bolak-balik, sehingga mengakibatkan fluktuasi dinamis dalam medan magnet yang sebanding dengan aliran listriknya. Nah, trafo yang terdapat pada tang amper akan merasakan fluktuasi magnet tersebut, kemudian akan dikonversi menjadi suatu nilai ampere, sehingga akan bisa dibaca melalui layar yang ada di klem meter. Kemudian yang terakhir yang digunakan ialah fasa sequence, di mana prinsip kerjanya sendiri itu hampir sama dengan motor induksi. Nah, ketika fasa yang dihubungkan dari fasa sequence dengan yang ada di kubikel itu sama atau berurut, maka putaran yang ada di fasa sequence ini akan searah dengan jarum jam. Begitu sebaliknya, ketika urutannya sudah berbeda, maka putaran yang ada di fasa sequence sendiri itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam data hasil percobaan. Untuk yang pertama yaitu data arus setiap fasa. Jelas dalam data yang kita dapat bahwa ada arus di netral ya. Tentunya ketika sudah ada arus di netral pasti sudah terkategori sebagai beban tak seimbang. Untuk arus masing-masing fasa itu hampir sama, tidak terlalu berbeda jaraknya setiap data yang kita ambil setiap 5 menit ini. Namun untuk waktu 10.40 kita dapatkan arus yang agak tinggi di fasa R, yaitu 3,10 ampere. Selanjutnya untuk data yang kedua, tegangan fasa netral hampir sama juga dengan arus tadi, bahwa tidak terlalu jauh perbedaan dari setiap data yang didapat dalam 10 kali pengukuran. Begitu pula untuk fasa ke fasa, untuk tegangan fasa ke fasa, dan daya pun juga seperti itu. Namun untuk daya pada waktu 9.55 di sini itu kita tidak memperhatikan daya yang didapat setiap fasa. Jadi yang didapat itu hanya daya total. Namun untuk 9 data seterusnya itu kita sudah memperhatikan daya di setiap fasa. Mengenai grafik hasil pengamatan pada percobaan pengukuran kurva beban pada kubikel yang ada di gedung elektro. Kita lihat pada grafik yang pertama. Grafik yang pertama ini menyatakan hubungan antara waktu terhadap arus yang mengalir pada ketiga fasa maupun pada kawat netral pada kubikel tersebut. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, dapat kita lihat bahwa dari grafik yang tersaji ada perbedaan antara pengukuran arus yang mengalir pada fasa R dan pengukuran pada arus yang mengalir pada fasa S dan fasa T. Di mana dari pukul 9.55 hingga pukul 10.35 kita lihat bahwa arus yang mengalir pada fasa R itu berkisar dari 1,5 hingga 2 ampere. Bahkan pada pukul 10.40 arus yang mengalir pada fasa R itu tercatat hingga melebihi dari 3 ampere. Hal ini berbeda dengan
hasil pengukuran besaran arus yang mengalir pada fase S dan fase T, di mana dari pukul 9.55 hingga pukul 10.40 besaran arus yang terukur cukup konstan. Bahkan pembacaan arusnya tidak melebihi dari 1 ampere. Hal ini menunjukkan bahwa fase R menyuplai beban yang cukup besar dibandingkan kedua fase yang lainnya. Sehingga kita dapat lihat bahwa terjadilah kondisi di mana beban yang disuplai oleh ketiga fase ini menjadi tidak seimbang karena adanya perbedaan arus yang mengalir pada ketiga fase tadi. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan adanya arus netral yang terbaca pada kubikel tersebut. Ya, di mana pada pukul 9.55 hingga pukul 10.10 arus netral yang terbaca pada kubikel tersebut itu berada di atas 1 ampere. Kemudian, grafik yang kedua itu menunjukkan adalah hubungan antara waktu dan tegangan line to neutral. Ya, di mana pada pengukuran tegangan line to neutral ini, baik di grafik kedua maupun grafik ketiga yang menunjukkan hubungan antara waktu terhadap tegangan line to line, itu tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan cenderung konstan pada ketiga fase yang ada. Bahkan tegangan yang terukur pada ketiga fase tidak terpengaruh oleh perubahan beban yang terjadi. Artinya pada ketiga fase ini besarannya cukup konstan, di mana pada pengukuran tegangan line to neutral itu diperoleh hasil dari 230 volt hingga 220 volt. Sedangkan pada pengukuran line to line, tegangan line to line itu berkisar dari 399 volt hingga 403 volt. Hal ini menandakan bahwa perubahan beban yang terjadi pada sistem itu tidak mempengaruhi besarnya tegangan yang mengalir pada ketiga fase. Nah, kemudian pada grafik yang keempat, ya, atau hubungan antara waktu terhadap daya yang diserap oleh sistem atau daya yang diserap oleh beban, ya, dapat kita lihat pada grafik bahwa beban yang daya yang diserap oleh beban pada fase R itu lebih besar dari daya yang diserap oleh ketiga beban yang terhubung pada fase S dan fase T. Ya, di mana puncak pemakaian tertinggi beban yang ada di gedung elektro, yang terjadi di gedung elektro pada rentang waktu yang kami amati itu terjadi pada pukul 10.35, di mana beban yang terserap oleh sistem atau oleh daya yang terserap oleh sistem pada daya total yang terjadi itu mencapai 18,58 kW. Nah, hal ini sebanding dengan apa yang terjadi pada grafik pertama, di mana pada grafik pertama ditunjukkan bahwa arus mulai pada fase R itu lebih besar. Sehingga dapat kita lihat bahwa beban yang cukup besar itu ada pada fase R atau terhubung pada fase R. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika beban itu tidak seimbang? Nah, yang terjadi apabila pembacaan beban itu tidak seimbang di antara ketiga fase, itu akan menyebabkan mengalirnya arus pada netral, di mana seharusnya pada netral itu tidak ada arus, tapi karena adanya beban yang tidak seimbang terhubung pada sistem, akibatnya mengakibatkan arus itu mengalir pada netral jaringan atau pada netral kubikel. Nah, arus yang mengalir pada netral ini akan mengakibatkan rugi-rugi daya atau losses pada jaringan.
semakin besar eh, semakin besar beban perbedaan beban pada ketiga fasa, maka akan semakin besar juga arus yang mengalir pada netral, sehingga akan semakin besar juga losses jaringan atau rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan. Nah, rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan ini, pada jaringan distribusi misalnya, akan menyebabkan arus itu mengalir pada netral trafo. Apa yang terjadi? Yang terjadi apabila arus netral itu mengalir pada trafo adalah menyebabkan panas pada trafo. Ya, karena arus akan mengalir pada trafo sehingga menyebabkan trafo itu menjadi panas. Trafo yang mengalami panas yang berlebih itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada trafo nantinya. Nah, sehingga dari nah, itulah tadi yang menyebabkan kenapa atau apa yang terjadi pada eh, apa yang terjadi apabila pada sistem terjadi ketidakseimbangan pada beban. Baik, jadi untuk percobaan yang kedua ini adalah pengujian urutan fasa. Jadi untuk pengujian urutan fasa di sini sebenarnya simpelnya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dari ketiga fasa RST apabila digunakan. Nah, jadi sebenarnya pengaturan atau urutan fasa RST ini itu akan banyak digunakan pada seluruh sistem yang menggunakan tiga fasa saja. Nah, jadi yang seperti yang kita tahu, adapun beban yang tersedia ada yang menggunakan hanya satu fasa saja dan ada yang menggunakan langsung ketiga-tiganya. Nah, jadi untuk pengujian urutan fasa ini akan lebih banyak digunakan pada beban, khususnya beban ataupun peralatan yang menggunakan langsung ketiga fasa saja. Contohnya apa? Contohnya pada transformator, apabila diinginkan untuk melakukan paralel pada dua buah trafo, maka tentunya kita harus mengetahui bagaimana dari vektor grup, polaritas, nilai tegangan dan sebagainya. Nah, maka dari itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah bagaimana urutan fasanya. Karena apabila urutan fasa tersebut tidak benar, maka akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem. Kemudian contoh lain yang digunakan pada urutan fasa itu adalah pada motor induksi 3 fasa contohnya. Nah, yang mana perubahan dari urutan fasa yang diinputkan pada motor 3 fasa itu akan menyebabkan putaran yang berbeda. Nah, yang dalam percobaan yang dilakukan yaitu contohnya adalah RST, STR, dan TRS itu akan menghasilkan putaran yang searah jarum jam. Karena apabila jika kita tinjau dari prinsip kerja motor induksi 3 fasa yaitu adanya medan putar, maka medan putar yang dibangkitkan oleh urutan fasa RST tersebut itu akan memberikan arah putaran medan magnet yang searah jarum jam. Dan apabila kita tinjau pada percobaan yang kedua, yaitu apabila kita balik urutan fasanya menjadi RTS misalnya, RTS kemudian SRT kemudian TSR, nah maka akan dibangkitkan putaran yang berlawan arah jarum jam. Nah, berarti medan putar yang ditimbulkan dari ketiga kombinasi ini itu menyebabkan medan putar tersebut menjadi berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga putaran akan berlawanan arah jarum jam. Baik, jadi untuk kesimpulan yang didapatkan, yang pertama adalah kurva beban akan membentuk bagaimana perubahan beban yang terjadi pada interval waktu tertentu. Bisa jadi 15 menit, 30 menit, 1 hari, bahkan 1 minggu. Dan dalam percobaan ini digunakan interval waktu yaitu 5 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah ternyata terdapat arus netral yang mengalir pada sistem, yang menyebabkan arus netral ini berupa rugi-rugi daya yang sebenarnya tidak diperlukan. Kemudian keadaan tegangan pada sistem akan cenderung konstan dan arus akan berubah-ubah seiring dengan perubahan beban. Kemudian pada pengujian urutan fasa didapatkan kesimpulan bahwa urutan fasa R, S, dan T
akan menyebabkan putaran pada motor induksi 3 fasa khususnya akan berputar searah jarum jam. Dan apabila urutan fasa tersebut dibalik seperti STR, maka akan menyebabkan putaran dari motor induksi 3 fasa tersebut menjadi berlawanan arah jarum jam. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.